Ada oknum di sekolah yang melakukan pungutan liar dengan mengatasnamakan pendaftaran SNBP. Atau jangan-jangan itu salah satunya sekolah kamu. Kali ini kita akan bahas seputar fakta-fakta menarik yang terjadi ketika proses pendaftaran PTN. Untuk cerita-cerita menarik lainnya, cek video kita kali ini yuk. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang. Halo semuanya, kembali lagi di GEP Media Channel. Kali ini kita akan bahas cerita menarik seputar pendaftaran SNBP. Proses-proses pendaftaran SNBP ini pasti ada aja nih cerita-cerita menarik di baliknya. Salah satunya nih ada cerita yang kita dapat dari Twitter yang baru-baru ini lagi viral. Jadi ada salah satu siswa di sebuah sekolah yang menceritakan bahwa dia termasuk anak siswa eligible. Kemudian gurunya itu minta kepada siswa-siswa yang eligible untuk memberikan uang yang awalnya narasinya itu tidak dipaksa, tapi dari kalimatnya itu menunjukkan bahwa paling tidak minimal Rp200.000. Nah, narasi itu sebenarnya udah di luar dari aturan yang berlaku di SNBP ya teman-teman. Terus ketika kita lihat di kolom komentar, ternyata bukan cuma satu sekolah itu aja yang ngalamin hal serupa, tapi ada beberapa sekolah yang juga ngalamin hal serupa. Disclaimer dulu, ini oknum ya teman-teman, gak semua sekolah kayak gitu, tapi oknum-oknum ini sudah tentu mencoret citra sekolahnya sendiri dengan melakukan kegiatan itu. Apalagi di akhir pesannya itu ditunjukkan bahwa pesan itu tidak boleh disebarluaskan kemanapun gitu. Berarti kan ini ada indikasi yang nggak benar ya teman-teman, indikasi pungutan liar yang ada di sekolah. Nah teman-teman hati-hati ya, kalau menemukan kejadian-kejadian serupa, teman-teman bisa langsung laporin aja ke Kemendikbud. Kalian bisa hubungi ke laman ini. Sekali lagi, apapun alasannya, yang dilakukan oknum tersebut adalah tindakan yang tidak dibenarkan teman-teman. Kalau teman-teman punya pengalaman serupa atau orang-orang di sekelilingnya juga mengalami hal yang sama, coba cerita di kolom komen ya, kita sharing, siapa tahu pengalaman dari teman-teman bisa bermanfaat buat teman-teman yang lainnya. Nah cerita yang kedua nih cukup menarik juga. Ini adalah salah satu cerita dari teman kita yang dia cerita bahwa dia itu nggak masuk ke eligible di sekolahnya. Nah kemudian dia bersemangat dong untuk mau daftar UTBK. Jadi dia berusaha mempersiapkan dirinya nih untuk bisa meraih skor tinggi saat UTBK dan juga dapetin PTN impiannya. Tapi teman-teman tahu, orang tuanya malah nyuruh dia udah lo daftar PTS aja gitu, nggak usah memperjuangkan PTN-nya. Kira-kira teman-teman ada yang ngalamin hal serupa nggak sih? Menurut teman-teman kenapa sih ada orang tua yang malah langsung nyuruh anaknya udah masuk PTS aja, nggak usah perjuangin PTN-nya? Oke, mungkin menurut pandangan aku ya, orang tuanya cuma mau mengamankan bangkunya si anak ada di PTS. Terlebih mendukung atau enggak anaknya untuk masuk PTN itu di luar kuasa kita ya untuk menilai si orang tuanya. Tapi satu hal yang mau aku highlight, sebenarnya ketika orang tuanya langsung meng-cut kayak gitu, itu tuh sebenarnya akan memperkecil rasa percaya diri si anak. Karena sebenarnya anaknya itu yang awalnya itu semangat banget untuk daftar PTN lewat UTBK, semangat banget belajar, tiba-tiba langsung di-cut dengan udahlah daftar PTS aja. Nah menurut teman-teman ada nggak sih pandangan lain kenapa orang tua itu malah mendukung anaknya langsung masuk PTS aja? Nah di dalam kasus ini anaknya itu cerita bahwa PTS tersebut nggak ada jurusan yang anaknya inginkan. Jadi sangat disayangkan banget kan teman-teman kalau misalkan anaknya ini yang punya minat dan bakat di jurusan tertentu tapi tidak terlampiaskan karena orang tuanya langsung nyuruh anaknya masuk PTS. Apalagi PTS-nya itu nggak ada jurusan yang diinginkan. Menurut kalian nih yang sekarang lagi mau masuk PTN atau mau masuk dunia perkuliahan, baik PTN atau PTS nantinya, kira-kira menurut kalian kasus-kasus kayak gini nih kayak gimana sih cara kalian untuk menanggapinya? Gimana cara kalian untuk ngomong sama orang tua kalian supaya kalian bisa punya pemikiran yang sepaham sama orang tua? Poin ketiga, ini berdasarkan pengalamanku selama nemenin adik-adik yang konsultasi jurusan. Jadi banyak nih dari teman-teman semua, adik-adik semua yang ngerasa
aku nih maunya jurusan A Kak, tapi orang tuaku nyuruhnya jurusan B. Kemudian ada juga, aku nih maunya kuliah di luar kota Kak, tapi orang tuaku nggak ngizinin kuliah di luar kota. Nah, mungkin nggak cuma 1-2 orang yang kayak gitu, mungkin di antara teman-teman banyak yang ngerasain hal serupa. Nah, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan supaya orang tuanya itu bisa punya pemikiran yang sejalan sama teman-teman dan juga bisa mendukung apa yang teman-teman cita-citakan? Nah, di sini berdasarkan pengalamanku dan juga pengalaman teman-teman yang sudah masuk PTN lebih dulu, ada 7 poin sebenarnya yang teman-teman sebenarnya bisa dan perlu lakukan supaya orang tuanya itu bisa punya pandangan yang serupa sama teman-teman. Mungkin gak harus serupa, tapi setidaknya orang tua perlu tahu apa yang sebenarnya ada di benak anaknya. Poin pertama yang bisa kalian lakukan adalah kenali minat dan bakat kalian. Jadi sebenarnya kenapa alasan kalian untuk memilih jurusan itu perlu banget kalian gali, karena orang tua itu gak bisa cuma serta-merta kamu bilang kamu pengennya jurusan A gitu tanpa kamu memberikan alasan. Nah, alasan yang tepat adalah dengan kalian lebih dulu mengenali minat dan bakat kalian. Dimana kalian bisa mengenali minat dan bakat kalian, kalian bisa ikuti tes-tes yang menunjukkan minat dan bakat kalian. Karena dengan kalian menunjukkan minat dan bakat kalian melalui hasil data dari tes-tes yang sudah kalian ikuti, hal itu bisa memperkuat rasa percaya orang tua kalian. Dengan menunjukkan hasil data yang kalian peroleh, orang tua kalian akan percaya bahwa oh ternyata anakku nih punya minat dan bakat kesini gitu. Jadi bukan cuma dengan omongan kalian, tapi juga dengan data yang kalian peroleh. Nah, di mana kalian bisa mengenali minat dan bakat kalian? Kita di Alumni Tutorial juga punya program-programnya. Kalian bisa cek di Instagram kita ya. Poin yang kedua yang bisa kalian lakukan untuk meningkatkan rasa percaya orang tua kalian adalah kalian bisa menunjukkan sikap dewasa secara pikiran, secara sikap, dan juga perilaku kalian sehari-hari. Kalian bisa bantu orang tua kalian tanpa tunggu diminta. Karena dengan begitu orang tua kalian akan lebih mudah percaya bahwa anakku ini sudah dewasa gitu. Nah, dengan orang tua yang sudah percaya bahwa anaknya ini sudah dewasa, akan lebih mudah untuk orang tua kalian memberikan kepercayaan kalian untuk bisa memutuskan apa yang sebenarnya kalian inginkan. Poin yang ketiga masih serupa dengan yang kedua, kalian perlu meraih rasa percaya dari orang tua kalian supaya orang tua kalian mau mengizinkan kalian untuk bisa memutuskan sendiri untuk hidup kalian. Karena sebenarnya ya, dari pengalaman aku melihat banyak orang tua zaman sekarang itu bukan sebenarnya nggak mengizinkan anaknya untuk memilih pilihannya, hanya saja orang tua kalian itu belum benar-benar percaya bahwa anaknya bisa bertanggung jawab atas pilihannya. Untuk itu kalian bisa banget untuk nunjukin hal-hal itu di kehidupan sehari-hari. Tunjukkan lewat sikap, perilaku, kemudian dari cara bicara dan pemikiran kalian. Sering-sering diskusi sama orang tua supaya orang tua kalian tuh benar-benar tahu dan paham apa yang ada di benak kalian. Poin berikutnya untuk bisa mendukung poin sebelumnya adalah kalian perlu sekali untuk memahami karakter orang tua kalian, karena setiap orang tua itu punya karakternya masing-masing dan kita nggak bisa melakukan satu hal yang sama untuk orang tua yang berbeda. Nah, setiap orang tua kan punya karakter masing-masing. Yang paling kenal dan tahu sebenarnya adalah anaknya. Nah, kalian bisa nih untuk kenali dulu, ayahku nih seperti ini, ibuku nih seperti ini. Kalau salah satunya itu ada yang keras, kalian coba deh ngomong sama yang mungkin lebih bisa menerima pendapat kalian, lebih lembut untuk bisa menerima pandangan-pandangan baru. Poin selanjutnya, kalian harus mencoba bersikap kepada orang tua kalian bahwa kalian itu sangat mengutamakan restunya. Jadi jangan menyepelekan restu orang tua. Jadi walaupun kalian pengen banget nih di jurusan A tapi orang tuanya belum ngizinin, kalian tunjukkan rasa hormat kalian kepada orang tua kalian dengan mengutamakan bahwa kalian akan memilih jurusan A ketika orang tua kalian benar-benar meridhoi dan merestui. Dan tunjukkan pula bagaimana kalian akan bertanggung jawab atas pilihan kalian tersebut. Ceritakan bagaimana prospek kerjanya, ceritakan bayangan kalian 5-10 tahun yang akan datang. Karena dengan kalian menunjukkan sikap visioner dalam diri kalian, itu menunjukkan kedewasaan kalian. Karena dengan begitu itu menunjukkan bahwa kalian sudah bisa menentukan pilihan kalian sendiri. Nah, poin terakhir nih teman-teman, kalian harus juga pertimbangkan apa sih alasan orang tua kalian tidak mengizinkan kalian untuk memilih A? Apa sih alasan orang tua kalian tidak mengizinkan kalian untuk keluar kota? Nah, bisa jadi orang tua kalian juga punya alasan yang tidak kalah kuat dengan keinginan kalian. Biasanya di sini jadi sarana banget nih buat teman-teman jadi deep talk gitu sama orang tua. Mungkin kalian bisa mengungkapkan apa yang kalian inginkan, mengungkapkan pandangan kalian, tapi kalian juga harus ingat bahwa kita sebagai manusia ada sosok empati dong dalam diri kita untuk juga mempertimbangkan apa yang sebenarnya orang tua kalian inginkan, apa yang sebenarnya orang tua kalian pertimbangkan. Bisa jadi ada hal-hal yang memang krusial di dalam benak orang tua kalian, atau
di dalam kehidupan kalian sehari-hari yang memang membuat kalian belum bisa memperjuangkan apa yang sebenarnya sudah kalian rancang. Nah, di sini setiap orang punya kondisinya masing-masing. Jadi pastikan kalian diskusikan sama orang tua kalian dengan baik-baik. Kalau kalian lebih dulu mau mendengarkan orang tua kalian, itu akan lebih mudah buat orang tua kalian juga akan mendengarkan kalian. Nah, begitu teman-teman, langkah-langkah yang bisa kalian lakukan supaya kalian bisa mengantongi restu dari orang tua dan kalian bisa punya pemikiran yang setidaknya serupa. Semoga video kali ini bermanfaat dan kalian semua bisa dipermudah untuk menggapai PTN impian. Sampai sini dulu sharing kali ini, kita ketemu di video selanjutnya ya. See you, bye-bye!